Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernah nggak sih dalam satu hari yang sama, kamu mengetik takarir di Instagram menggunakan bahasa Inggris Indonesia, lalu kamu lanjut mengobrol dengan orang tua kamu memakai logat daerah, dan sorenya kamu mengobrol dengan teman kamu mengirim pesan memakai bahasa zaman sekarang? Kalau iya, selamat datang di video ini, karena yang kamu alami itu bukan hanya sekedar kebetulan, tetapi itu adalah fenomena bahasa yang sebenarnya terjadi di mana-mana, termasuk di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Zara Chaningtyas. Di video kali ini, saya tidak hanya ingin membahas satu masalah fenomena saja, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk menelusuri fenomena-fenomena yang saling berkaitan. Tentunya yang sudah saya amati juga, mulai dari kalangan anak muda, hingga yang pelan-pelan menggerus kebakuan bahasa kita. Mari kita mulai dari yang paling mudah dikenali, bahasa gaul atau slang zaman sekarang. Coba dengarkan obrolan di kalangan remaja dan dewasa muda hari ini. Kata-kata seperti literally, which is, obvious, real, atau spill, hingga beberapa frasa lain sangat mudah muncul dan terselip di tengah kalimat berbahasa Indonesia. Bukan hanya kosakata asing, struktur kalimatnya pun ikut bercampur, sehingga lahir kalimat seperti dia literally baik banget ke semua orang, which is rare banget gak sih zaman sekarang? Fenomena ini muncul karena konsumsi konten digital berbahasa Inggris yang sangat tinggi, terutama dari media sosial dan platform hiburan global. Kosakata yang sering didengar dari video atau unggahan berbahasa Inggris perlahan menjadi kebiasaan ucapan sehari-hari, bahkan tanpa disadari penggunanya. Ini bukan sesuatu yang aneh secara linguistik. Ini dikenal sebagai campur kode akibat kontak bahasa yang intens. Namun pertanyaannya, apakah kebiasaan ini berhenti pada percakapan santai atau ikut terbawa ke ruang yang menuntut bahasa Indonesia baku? Disinilah letak permasalahannya. Menariknya, ketika saya amati lebih jauh, campur kode tidak hanya terjadi dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Bahasa daerah pun mengalami nasib yang serupa, hanya arahnya saja yang berbeda. Di lingkungan saya yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, sangat umum mendengar partikel-partikel khas bahasa Jawa seperti po, ok, atau ta menyusup ke dalam kalimat berbahasa Indonesia. Iya kan, padahal waktu itu gue udah ngejelasin tuh gimana cara ngerjain yang benar, tapi emang dasarnya dia kerja nggak becus, sekarang malah marah-marah lagi. Gitu. Hal serupa juga terjadi pada penutur bahasa daerah lain di berbagai wilayah Indonesia. Logika kalimat dan ajaran khas bahasa ibu seringkali terbawa secara alami ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Semakin dekat dan kuat suatu bahasa dengan identitas keseharian seseorang, semakin besar pula kemungkinannya bercampur dengan bahasa Indonesia, baik disadari maupun tidak. Yang menarik untuk direnungkan adalah fenomena pertama dan kedua ini sebenarnya berasal dari arah yang berlawanan tetapi bermuara pada masalah yang sama, yaitu hilangnya kemampuan untuk membedakan secara sadar kapan menggunakan bahasa Indonesia baku dan kapan menggunakan ragam bahasa lain, baik itu bahasa asing maupun bahasa daerah. Permasalahan tidak berhenti hanya di situ. Ada satu fenomena lagi yang menurut saya semakin terasa di era komunikasi digital yang serba canggih dan cepat ini, yaitu penggunaan bahasa singkatan ala obrolan santai dalam komunikasi yang semestinya resmi. Singkatan seperti GWS atau kepanjangan adalah get well soon atau cepat sembuh, dan OTW atau on the way yaitu sedang di jalan, dan lain-lain yang lahir dari kebiasaan obrolan santai kini kerap muncul dalam pesan lingkup resmi. Fenomena ini sebenarnya tidak muncul begitu saja. Semakin banyak komunikasi yang dilakukan melalui pesan singkat dan media sosial, semakin besar pula dorongan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan ringkas. Akibatnya, berbagai singkatan baru terus bermunculan dan menjadi bagian dari kebiasaan berbahasa sehari-hari. Pada awalnya, singkatan digunakan untuk menghemat waktu dan ruang pengetikan. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk-bentuk singkatan tersebut tidak lagi sekadar alat bantu komunikasi, melainkan berkembang menjadi bagian dari gaya berbahasa suatu generasi. Seseorang bahkan dapat dikenali kelompok pergaulannya melalui singkatan-singkatan yang sering digunakan. Lalu, tidak semua singkatan memiliki tingkat pemahaman yang sama. Ada singkatan yang sangat populer sehingga hampir semua orang memahaminya, tetapi ada pula yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Kondisi ini membuat komunikasi menjadi lebih praktis bagi sebagian orang, namun bisa menjadi kurang efektif bagi orang lain yang tidak memahami istilah tersebut. Jika diperhatikan lebih jauh, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan cara masyarakat memandang bahasa. Dahulu, kalimat yang lengkap sering dianggap sebagai bentuk komunikasi yang ideal. Kini, kecepatan dan efisiensi seringkali menjadi prioritas utama.
Akibatnya, bentuk bahasa yang lebih singkat dan padat semakin banyak digunakan dalam berbagai situasi komunikasi. Tidak hanya itu, kemunculan singkatan baru juga berlangsung sangat cepat. Jika dahulu perubahan kosakata membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebar, kini sebuah istilah dapat menjadi populer hanya dalam hitungan hari melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga mempercepat perubahan bahasa itu sendiri. Dari sudut pandang linguistik, kondisi ini menunjukkan bahwa bahasa selalu bersifat dinamis dan menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan penuturnya. Ketika masyarakat membutuhkan cara komunikasi yang lebih cepat, bahasa akan beradaptasi dengan menciptakan bentuk-bentuk yang lebih ringkas. Karena itu, kemunculan berbagai singkatan sebenarnya merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang wajar, meskipun penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan konteks komunikasi yang dihadapi. Satu fenomena terakhir yang ingin saya soroti adalah kecenderungan memilih istilah asing meskipun bahasa Indonesia sudah memiliki kata yang setara. Coba perhatikan di istilah-istilah seperti available, schedule, atau feedback yang sering digunakan dalam percakapan maupun tulisan. Padahal bahasa Indonesia sudah memiliki kata tersedia, jadwal, dan tanggapan yang maknanya sama persis. Fenomena ini banyak terjadi di lingkungan kuliah, organisasi, maupun media sosial, dan sering dikaitkan dengan kesan bahwa istilah asing terdengar lebih modern atau profesional dibandingkan istilah Indonesia yang sebenarnya sudah cukup jelas. Padahal, jika kita amati lebih dalam, hal ini justru menunjukkan adanya semacam anggapan bahwa bahasa Indonesia terlihat kurang keren dibandingkan bahasa asing untuk konteks tertentu. Sebuah anggapan yang sebenarnya tidak memiliki dasar kuat, mengingat bahasa Indonesia sendiri terus berkembang dan memiliki kosakata yang kaya dan unik untuk berbagai keperluan, termasuk keperluan profesional dan akademik. Jika kita tarik garis dari beberapa fenomena yang sudah saya sampaikan, mulai dari bahasa gaul kekinian, campur kode dengan bahasa daerah, bahasa singkatan dalam komunikasi resmi, hingga kecenderungan memilih istilah asing, kita akan melihat satu kesamaan yang mendasar, yaitu semuanya berakar dari belum terbentuknya kesadaran tentang konteks berbahasa. Bukan karena bahasa Indonesia kita buruk, dan bukan pula karena bahasa lain yang masuk itu salah, melainkan karena kita belum cukup terlatih untuk mengenali pada situasi seperti apa ragam bahasa mana yang seharusnya saya gunakan. Fenomena-fenomena ini juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari sesungguhnya hidup di tengah persimpangan banyak pengaruh. Pengaruh budaya populer global, pengaruh kekayaan bahasa daerah, pengaruh gaya komunikasi digital yang serba cepat, dan pengaruh anggapan sosial tentang bahasa mana yang dianggap lebih bergaya. Semua pengaruh ini wajar terjadi pada bahasa yang hidup dan terus dipakai oleh jutaan penuturnya setiap hari. Sebagai penutur bahasa Indonesia, kita hidup di tengah lingkungan yang sangat beragam. Dalam satu hari yang sama, kita bisa berinteraksi dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing, hingga berbagai bentuk bahasa yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Keberagaman ini menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah benar-benar diam, melainkan terus bergerak mengikuti perubahan masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena itu, fenomena-fenomena yang telah saya bahas sebelumnya sebenarnya tidak perlu dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sebaliknya, fenomena tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana bahasa Indonesia berinteraksi dengan berbagai pengaruh di sekitarnya. Melalui interaksi itulah bahasa berkembang, menyesuaikan diri, dan tetap relevan dengan kebutuhan penuturnya dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, memahami fenomena bahasa bukan hanya tentang mempelajari kata atau kalimat yang digunakan masyarakat. Lebih dari itu, kita juga belajar memahami perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi di sekitar kita. Dengan kata lain, ketika bahasa berubah, seringkali ada perubahan masyarakat yang turut tercermin di dalamnya. Pada akhirnya, video ini saya buat bukan untuk menghakimi cara berbahasa siapapun, baik anak muda yang akrab dengan bahasa gaul, penutur bahasa daerah yang kental dengan logatnya, maupun siapa saja yang lebih nyaman memakai istilah asing dalam percakapan sehari-hari. Tujuan saya hanyalah mengajak kita semua untuk lebih peka mengenali fenomena-fenomena bahasa yang terjadi di sekitar kita. Sebab dengan menyadari fenomena ini, kita akan lebih mudah menempatkan ragam bahasa yang sesuai konteksnya. Bahasa Indonesia dengan segala dinamikanya tetap menjadi alat pemersatu yang luar biasa bagi bangsa kita yang begitu beragam. Memahami berbagai pengaruh yang membentuknya hari ini adalah langkah awal untuk terus merawatnya dengan lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya dan terima kasih sudah memberikan perhatian pada video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.